kepada orang yang ketika malam hari dalam kegelapan malam dia berjalan menuju ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Nanti di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya yang sangat terang. Dikala itu semua orang dalam keadaan gundah gulana. Jadi Allah Subhanahu wa taala ulama menafsirkan bahwa hadis ini yaitu orang yang ketika waktu sholat isya mereka ini berjalan menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada yang mengatakan sholat subuh secara berjamaah. Dan alim ulama juga mengatakan bahwa sholat subuh secara berjamaah ini Masya Allah pahalanya sangat begitu besar. Katakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, artinya bahwa seandainya saja Allah Subhanahu wa taala menampakkan pahala orang yang sholat subuh secara berjamaah, niscaya orang-orang kafir itu akan rela sambil merangkak menuju ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ke masjid-masjidnya untuk melaksanakan daripada sholat subuh secara berjamaah. Saking dia kalau tahu Allah tampakkan pahala orang yang sholat subuh secara berjamaah. Katakan dalam hadis bahwa sholat sunat daripada sholat sunat subuh qobliyah subuh ini pahalanya ini yaitu mendapatkan pada dunia beserta isinya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh saja ini pahalanya mendapatkan dunia beserta isinya. Masya Allah. Apalagi orang yang sholat subuh secara berjamaah, pahalanya begitu besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, kesempatan dapat melaksanakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Katakan dalam hadis baginda Rasulullah SAW juga, orang yang dari rumahnya dia mengambil air wudhu dengan secara sempurna, lalu niat sholat secara berjamaah, setiap langkahnya ketika dia keluar dari rumah ini, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Semakin jauh langkah orang yang menuju ke rumahnya Allah ini, ke masjidnya Allah ini, maka dosa-dosanya akan Allah hapuskan dan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Dan bersyukur juga kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang sangat mulia. Walaupun kita hanya sedikit orang, Pak, tetapi hadirnya dalam majelis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, apabila kalian ingin masuk surga, maka masuklah dulu ke taman-tamannya." Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah taman-tamannya itu ya Rasulullah? Taman-taman surga itu apa?" Kata Rasulullah, itu majlis-majlis taklim. Majlis-majlis seperti itu, majlis zikir, yang senantiasa mengingat Allah, di dalamnya ada sholawat kepada baginda Rasulullah. Maka ini adalah taman-taman surga. Dikisahkan ketika di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan majlis seperti ini dengan para sahabatnya, maka tatkala itu ada seorang pemuda yang dari luar sana dia menuju
masuk ke rumahnya Allah ini, duduk dalam majlisnya baginda Rasulullah SAW, menuju ke majlis seperti ini yang dibuat oleh baginda Rasulullah dan para sahabatnya. Maka ketika pemuda itu berjalan menuju ke majlis Rasulullah ini, maka begitu Rasulullah melihat pemuda itu, Rasulullah terdiam sejenak. Maka setelah pemuda tadi duduk dalam majlis itu, maka Rasulullah SAW langsung melanjutkan kembali majlis taklimnya, pembicaraannya. Maka singkat cerita, sampai selesailah majlis tersebut dan ditutup dengan doa kifaratul majlis, maka pemuda tadi itu berangkat dari tempat duduknya, keluar lagi mau pulang. Maka Rasulullah SAW pun tersenyum melihat pemuda tadi. Maka para sahabat bertanya, ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, saya tadi melihat wajahmu ketika ada seorang pemuda, dia masuk ke dari luar sana, masuk ke menuju majlismu ini, engkau terdiam sejenak. Ketika setelah majlis dia berlangsung, dia duduk dalam majlismu, dan ketika ditutup dengan doa kifaratul majlis, dia pun beranjak keluar untuk pulang. Engkau pun tersenyum kepadanya melihat pemuda tersebut. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai sahabatku, ketahuilah bahwa pemuda tadi ketika dia masuk ke ini, dia membawa banyak sekali dosa. Ketika dia duduk dalam majlis seperti ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan segala dosa-dosanya. Masya Allah. Semoga kita yang duduk di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduknya saya di sini Pak bukannya hendak ramai menggurui ya. Banyak lagi yang orang yang lebih pintar dari saya. Tapi kita di sini adalah bermuzakarah, sering berbagi-bagi ilmu sedikit. Apa yang sahabat saya pelajari sudah saya sampaikan. Nanti suatu hari ilmunya akan menuntut apakah sudah diamalkan atau sudah disampaikan atau belum. Ini akan menuntut kita. Jadi dikatakan oleh baginda Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikanlah olehmu walaupun hanya satu ayat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alim ulama kita sering kali mengatakan bahwa kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan hidup manusia di dunia yang sementara maupun akhirat yang selama-lamanya hanya dalam mengamalkan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebahagiaan itu dan bukannya dalam perkara yang lain. Siapapun kita, apapun profesi kita, entah kita orang desa, orang kota, entah kita orang miskin, orang kaya, wanita, laki-laki, anak-anak maupun orang dewasa, orang tua, apabila dia amalkan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dan pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Ini tidak bisa diganggu gugat. Kebahagiaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna, taati semua perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikut kehidupan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dan pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Karena di dalam Al-Quran ini Pak, telah banyak sekali dikisahkan orang-orang yang ada orang yang sukses, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Adapun orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia memiliki pangkat jabatan yang tinggi, seseorang ini tidak taat kepada Allah,
maka Allah Subhanahu wa taala pun murka kepadanya. Kisahkan kisah Fir'aun laknatu alaih, kisah Haman laknatu alaih di dalam Al-Quran. Ini jadi suatu contoh bagi kita. Dan juga kisah daripada Qarun laknatu alaih, orang yang kaya raya. Kalau kita ini hanya dapat mungkin 1-2 mobil di rumah kita hanya, tapi Qarun ini masya Allah kekayaannya ini sangat begitu besar. Ulama mengatakan kunci gudang daripada harta Qarun ini saja ini terbuat daripada emas dan dibawa oleh 7 ekor unta. Saking banyaknya, berapa banyak harta kekayaan Qarun laknatu alaih. Ini kita. Tetapi karena Qarun laknatu alaih meskipun dia orang kaya, tetapi dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ikut daripada cara yang sunnah nabinya tadi itu. Nabi Musa alaihi salam, dia tidak taat kepada Allah dan Nabi Musa alaihi salam ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun murka terhadap Qarun laknatu alaihi. Gitu juga dikisahkan di dalam Al-Quran orang-orang yang telah sukses mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, yaitu siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Orang yang kaya, memiliki harta yang banyak, itu seperti mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, orang yang kaya, yang banyak harta, tetapi dia taat kepada Allah. Ia gunakan hartanya, dirinya, waktunya ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Begitu juga orang yang miskin tetapi dia tidak taat, tapi ia taat kepada Allah. Orang yang miskin tapi ia taat kepada Allah seperti mana sahabat yang lainnya, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, orang yang tidak punya apa-apa tapi dia taat kepada Allah dan taat mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Bilal bin Rabah ini pun mendapatkan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Hanya dikisahkan saking mulianya Allah kepada memuliakan daripada Bilal bin Rabah ini, ketika di dunia saja Rasulullah SAW telah mendengar daripada terompahnya daripada Bilal bin Rabah berjalan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal orangnya masih hidup di dunia, tapi dia taat kepada Allah, mengikuti daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berikan dia kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itulah kita sama-sama bagaimana kehidupan kita ini, Pak, mumpung Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur yang panjang, kesehatan, kesempatan, maka kita pergunakan sebaik-baik mungkin. Bagaimana kita hendak mentaati semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengikuti pada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan jaminan daripada Rasulullah. Karena dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah." Orang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah,
berarti dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka pasti dan pasti dia akan masuk surga bersama-sama. Jika Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja Pak yang dapat saya sampaikan. Kalau banyak bicara nanti banyak salah, nanti juga keras hatinya, Masya Allah. Jadi alhamdulillah dapat saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Untuk kesempurnaan majelis ini, marilah kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.